Ada cacing pitanya kalau tidak dimasak dengan benar. Kan banyak juga nih sekarang Chinese food yang halal. Itu lebih berlemak lah. Halo, apa kabar Pak Darwin, Dr. Surya? Baik, halo Sehat, Pak Kris. luar biasa. Ya, kita kali ini akan membahas opini kesehatan, tapi kali ini berbau tentang makanan non halal nih. Nah, jadi non halal bagi saudara-saudara kita yang bisa mengkonsumsi ya. Ada juga ya saudara-saudara kita yang Muslim yang tidak bisa mengkonsumsi ataupun ajaran yang memang dilarang kan seperti itu ya. Nah, kebetulan Pak Darwin ini dia lahir dan tumbuh di salah satu kota yang terkenal akan makanan non halalnya, yaitu di kota Pematang Siantar ya. Nah, sebenarnya di Pematang Siantar nih makanan yang katanya sangat banyak non halalnya seperti apa sih, Pak? Makanan di Siantar yang non halal itu ya bisa dikatakan ya mengandung B2, Pak. Ya kan? Itu rame kalau di Siantar. Ada mie pangsit, babi panggang, bakpao. Ya seperti itu, Pak. Oke. Jadi kalau Chinese food juga banyak. Chinese food ya. Nah, sebenarnya kalau kita bahas sekarang masalah Chinese food ya dengan yang halal dan tidak halal ya. Kan banyak juga nih sekarang Chinese food yang halal. Nah, memang kalau dari Bapak sendiri memang ada perbedaan rasa atau gimana sih, Pak? Yang makanan yang katanya mengandung minyak B2 dengan yang tidak. Jadi pasti ada perbedaannya. Mungkin kalau yang pakai B2 itu ya mungkin lebih berlemak lah. Berlemak ya. Iya. Berarti lebih taste-nya itu lebih dapat ya gitu, Iya, Pak. iya, setuju. Oke. Nah, Dok, kita kan paham juga bahwa kalau makanan B2 ini kan kalau diolah dengan tidak benar, resikonya kan dia mengandung cacing pita ya. Iya. Nah, sebenarnya ini resikonya seperti apa sih, Dok? Dengan kuliner yang di Siantar ini yang punya cita rasa yang luar biasa ya, yang non halalnya ya. Mungkin sebelumnya saya disclaimer dulu nih Pak. Bukan berarti semua yang ada di kota Pematang Siantar itu non halal ya. Ya. Ada juga rumah makan yang menyediakan Halal ya. kuliner yang halal. Nanti Ya. nggak ada wisatawan sana, kita susah-susah gampang juga nih Pak. Ya, benar. Nah, jadi kalau melihat dari tadi yang kita pembahasan adalah hewan babi berarti ya. Ya. Yang kalau saya pelajari dulu zaman SMP SMA memang katanya di dalam daging babi ada cacing pitanya kalau tidak dimasak dengan benar. Tidak dimasak dengan baik. Ini terlepas dari ajaran agama ya. Ya. Nah, jadi memang di dalam daging babi itu betul ada cacing pita yang kalau tidak diolah dengan baik, cacingnya itu masih hidup. Nah, persoalannya adalah ketika kita berjalan atau tugas ke daerah Siantar memang banyak sekali ya. BPK. Dulu saya pikir BPK itu Bapak ya. Bapak Sunario gitu ya. Ya. Rupanya BPK Sunario, Babi Panggang Karo misalnya gitu. Nah, kalau kita melihat pengolahannya panggang, babi panggang berarti ya sudah dipanggang. Gitu. Artinya perlu dilihat sebelum dipanggang dagingnya ini diolah seperti apa? Direbus dulu kah baru dipanggang? Atau hanya dicuci bersih kemudian dipanggang? Kalau selama tingkat kematangannya well done maksudnya matang sempurna ya. Ya pasti cacingnya juga sudah mati lah saya rasa. Nah, kalau saya pernah lihat-lihat sejarah gitu ya di sejarah kuliner kan penyajiannya babi panggang itu kan bukan hanya bukan dipanggang ya. Bisa jadi tadi dikatakan Mie pangsit ya. mie pangsit gitu ya. Kemudian bisa jadi dari Chinese food pun ada mengandung minyak babi misalnya katanya. Gitu menjadi lebih gurih katanya tadi. Kemudian juga bisa digoreng, bisa dimasak dengan santan dan kelapa jadi saksang namanya misalnya. Saya baca di buku tuh. Ya. Nah, Buku masak ya. buku masak kebetulan. Nah, jadi memang kalau selama dia tingkat kematangannya sempurna ya nggak ada masalah sebenarnya. Tetapi kalau terus menerus juga dikonsumsi, hati-hati. Makanan yang dipanggang atau dibakar itu bersifat karsinogenik. Akan menyebabkan terjadinya munculnya penyebab salah satu jenis sel kanker Di dalam tubuh di kita. dalam tubuh kita. Kalau kita konsumsinya terus menerus. Selain itu, Dok, misalnya tadi kan makanan non halal ini ya pasti identik dengan daging B2 ya B2, ataupun babi ya. Nah, ini kan
Ada nggak sih resiko seperti pemicu kolesterol, Iya. hipertensi atau bagaimana? Ya, selain tadi kalau diolahnya secara dibakar, itu bersifat nanti yang tadi saya katakan untuk menyebabkan terjadinya kanker. Ya. Kemudian ini yang juga suka salah kaprah. Ya. Tingkat kadar lemak pada daging babi dan daging sapi itu jauh lebih banyak daging sapi. Oke. Nah, berdasarkan buku yang saya baca nih, Kadar lemak. kadar lemaknya. Jadi lebih banyak kadar lemaknya si sapi daripada si babi. Tapi tetap saja kalau dimakan terus-menerus bisa menyebabkan kolesterol naik. Ya karena namanya tetap daging. Ya. Kolesterol naik, kalau tetap dilanjutin lagi bisa terjadi penyempitan pembuluh darah di jantung. Gitu. Dari penyempitan pembuluh darah jantung bisa nanti jadi masalahnya ke tekanan darah. Atau pecah pembuluh darah di otaknya karena terlalu tinggi misalnya tensinya. Jadi bisa lari kemana-mana nih. Tidak semua makanan di pematang siantar mengandung minyak babi ya Pak Darwin ya. Setuju Pak. Ada juga yang halal ya. Banyak. Yang halal ya. Banyak. Nah, pernah saya melihat di sosial media ya di siantar tuh terkenal dengan es campur. Nah, sebenarnya es campur tuh apa sih Pak? Campurannya kan gitu ya. Es campur itu kalau yang di siantar yang sering saya konsumsi dulu itu ya isiannya tape, Ya. cendol, kemudian pemanisnya itu gula merah, sama pakai santan Pak. Oh. Berarti semua bahannya alami ya. Alami. Nggak ada pengawetnya ya. Enggak, itu karena kalau setahu saya santan itu ya sehari harus habis, kalau nggak bisa dipakai. Dan gula merahnya asli ya. Asli. Dari pohon aren mungkin ya, bukan ditambahkan gula pasir banyak-banyak supaya manis ya. Enggak. Karena beda nanti hasil manisnya. Oke. Enggak semanis saya ya, Pak. Oke, jadi kalau ini kan kita sebut dengan dessert ya. Dessert. Nah, dessert ini kan tadi pernah kita bahas tuh masalah santan. Iya. Nah, ini juga dessert tapi santannya unik nih. Iya. Enggak dimasak. Dijadiin es ya. Nah, dijadiin es. Nah, untuk kesehatan seperti apa? Sama aja halnya. Sama saja. Jadi ketika makanan itu mau diolah seperti apa, begitu masuk ke dalam tubuh kita ya dia jadi akan menyebabkan potensi suatu penyakit. Apabila dikonsumsinya dalam jumlah yang banyak dan sering. Walaupun santannya ini belum berubah jadi minyak ya, Dok. Iya, karena nanti di dalam tubuh kita begitu masuk ke dalam tubuh kita kan ada terjadi pemisahan. Pemisahan. Oh, ini dia kadarnya minyak masuknya ke sana. Oke. Jadi sama kayak kita lihat di pabrik ada pemisahan-pemisahan dari bahan-bahannya. Ya, disaring gitu sama ya. halnya dengan tubuh kita. Dia otomatis memisah tuh. Ya. Nah, seperti itu, Pak. Berarti kesimpulannya tubuh kita lebih canggih daripada pabrik. Mesin. Iya. Karena dia sudah otomatis ada tempat penyaringan, minyak segala macam ya. Iya. Oke, kalau tadi Pak Darwin menyampaikan tadi ada tape. Nah, tape ini kan sejenis yang difermentasi ya, Dok. Iya. Nah, fermentasi ini apakah tidak mengandung zat-zat yang maksudnya yang beracun, yang berbahaya untuk tubuh? Selama itu fermentasinya alami, ya, dan masih dalam kadar batas yang toleransi, ya nggak masalah. Tapi jangan kayak ada saudara saya waktu itu makan durian sampai 7 buah itu mabuk durian jadinya mereka. Saya juga mabuk di jalan soalnya saya mabuk di jalan, Pak. Gitu. Mau tidur nggak bisa Mau tidur ya? nggak bisa saya. Nah, jadi mabuk durian. Nah, sama halnya dengan fermentasi tape. Karena tape ini kan ada gasnya. Ya. Kadang misalnya dengan saudara-saudara kita yang dari Siantar naik sedikit ke Parapat, naik sedikit ke Porsea, Laguboti, Baligi, Ya. sampai ke Tarutung kan ada minumannya kalau kami bilang tuh susu Batak atau tuak temennya ya. Iya. Nah biasanya minum tuak tambulnya daging babi goreng misalnya. Nah gitu. Nah kadang ada yang kalau orang Batak bilang si Panggaron, minum tuaknya pakai duren. Nah ini kan dua-duanya sama-sama gas. Ini yang berbahaya bagi bagi lambung kita. Nah, itu Bisa mengiritasi nanti. mitos atau fakta sih, Dok, katanya minuman beralkohol ya, kita bilang tua itu tidak boleh dicampurkan dengan durian. Katanya bisa menyebabkan sampai meninggal. Benar Iya, atau? betul. Karena mengandung gas yang terlalu tinggi, Pak. Tapi masih banyak dipraktekkan saya lihat. Di kampung masih banyak sekali, Pak, kalau di kampung saya. Dan itu nggak ada resiko ya, Dok? Mungkin lagi Atau kena faktor cuaca? tidak, Pak. Tidak.
mungkin daya tahan tubuhnya, daya tahan lambungnya waktu dia konsumsi itu masih sedang baik. Tapi kalau terus menerus kan maka akan terjadi iritasi, lama-lama pecah sama kayak balon. Tipis pecah. Oke. Nah, gitu kira-kira. Karena gasnya menekan juga ya. Iya. Nah, berarti kalau kita bahas makanan non halal yang ada di Siantar dengan yang ada di Kota Medan, sebenarnya sama atau enggak sih Pak Darwin? Hampir imbang sih sebenarnya. Hampir imbang ya. Hampir imbang. Oke, yang membedakan ada nggak sih ciri khas dari Siantar yang membedakan atau dari kerupuknya, dari piringnya? Masing-masing ada ciri khasnya sih sendiri-sendiri. Oke, kalau tadi Bapak menyampaikan mie pangsit. Iya. Nah, bedanya apa sih Pak mie pangsit Siantar dengan mie pangsit yang ada di Medan? Itu kalau dirasain baru bisa tahu, Pak. Berarti kesimpulannya makanan Siantar ini dia memiliki ciri khas yang mungkin hanya kita jumpain di Siantar ya. Bisa jadi. Dia ada rempah-rempah khusus sendiri yang mungkin kelompok orang Siantar yang paham. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Setuju, mungkin bisa jadi. Oke, baik dan juga untuk kesehatannya ya sebenarnya makanan halal non halal juga ya yang paling penting harus kita perhatikan ada cara masaknya Dok ya. Iya. Agar tidak juga menyebabkan ada bakteri ataupun ya kita bilang parasit deh yang ada di daging itu yang menyebabkan merugikan tubuh kita ya Dok. Iya. Oke, terima kasih Dokter Ya, Pak Darwin. sama-sama. Terima kasih.